Isu-isu krusial dalam RUU PPRT. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga perlu menjawab sejumlah isu mendasar, antara lain definisi PRT yang jelas sesuai standar Konvensi ILO 189 yang menegaskan bahwa PRT adalah pekerja bukan pembantu apalagi babu. Kedua, pengaturan hak dan kewajiban yang seimbang antara PRT dan pemberi kerja, kewajiban perjanjian kerja dan seterusnya, serta partisipasi masyarakat sipil dan organisasi PRT, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap PRT. Terakhir adalah dimensi politik legislasi. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga telah menunggu lebih dari 22 tahun dalam proses legislasi dengan jumlah pekerja yang mencapai jutaan orang serta kontribusi ekonomi yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Penundaan selama 2 dekade ini tidak lagi dalam kacamata kami, tidak lagi dapat dipandang sebagai dinamika politik biasa. Penundaan tersebut berpotensi menjadi kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok pekerja yang paling rentan. Dengan ini, Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia merekomendasikan, pertama, mendukung pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO nomor 189 sebagai standar internasional perlindungan kerja layak bagi pekerja rumah tangga. Kedua, memohon dukungan dari Balik DPR RI, pimpinan dan anggota dari seluruh fraksi untuk mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga untuk memberikan pengakuan status pekerja, kepastian hak, dan mekanisme perlindungan hukum yang efektif. Kalaupun ada isu terkait masalah budaya, kultur, dan sosiologi kita yang berbeda dengan negara lain, mari kita bicarakan. Tapi menurut saya, sudah tidak etis kalau harus menunggu 22 tahun, itu cukup panjang dengan korban yang semakin banyak berjatuhan. Dan di sisi lain, mohon maaf, sebagai politisi, sebagai anggota DPR RI perempuan, keberadaan PRT di dalam rumah kami, betul Bu Mel Sandi, Meli Guslow, Bu Meli Guslow, maaf, kalau nggak ada PRT, kita politisi perempuan nggak akan bisa bekerja seperti ini. Kami mohon dukungannya sekali lagi. Bapak Ibu, para pekerja rumah tangga migran menyumbang sekali lagi sekitar 253 triliun devisa setiap tahun bagi negara, yang tentu saja devisa itu akhirnya menjadi bagian dari gaji dan tunjangan yang kita terima di DPR. Negara tidak boleh menikmati kontribusi ekonomi mereka tanpa memberikan perlindungan hukum yang layak. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah 22 tahun menunggu. Jika terus ditunda, ini bukan lagi soal proses legislasi, tetapi soal keberpihakan negara. Terakhir, setelah 22 tahun menunggu, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sekali lagi bukan sekedar agenda legislasi, melainkan ujian nyata apakah negara benar-benar hadir melindungi pekerja yang paling rentan, yaitu rakyatnya sendiri. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.